Ibu. Ada yang gak hadir? Ada Bu. Siapa? Iya. Iya. Kemana dia sampai kak? Sampai Bu. Nggak sampai sampai Bu. Tapi gak ada di bilang isi kayaknya. Tapi lagi lupa kali Bu. Beda. Belajar apa tadi? Pelajaran apa? Pelajaran kimia. Ya pelajaran kimia. Udah siap belajar? Nggak Bu. Nah, ada pembelajaran ada ini kan nggak? Ada pembelajaran minggu lalu kita belajar tentang apa? Reaksi kimia. Reaksi kimia. Ada yang masih ingat apa itu reaksi kimia? Reaktan yang berubah menjadi produk. Reaktan yang berubah menjadi Produk. produk. Bagus Devi. Siapa lagi? Rizka apa itu reaksi kimia?
Iya, bisa bertiga bisa. Oke, udah. Nah, ini bukan LKPD ya. Kalian mengerjakan LKPD berkelompok. Berkelompok ya. Nah, perhatikan permasalahan yang ada di LKPD. Kalian pahami dulu permasalahannya apa, terus kalian cari informasinya, bisa dari internet, bisa dari modul, bisa dari buku. Ya, silakan dikerjakan. Untuk waktu gimana? Untuk waktu berapa? Untuk waktunya berarti kita udah jam berapa sekarang? Udah jam 12.28 ya. Berarti kalian ada 40 menit untuk mengerjakan LKPD. Gimana? Coba diperhatiin jawabannya. Gimana, udah siap? Besok sampai minggu dua. Kelompok ini siap? Kalau yang udah siap, kalian sajikan hasil diskusi kalian ini dalam bentuk poster. Mau poster buku PPT silahkan dikreasi ya. Kita bakal presentasi. Kelompok ini buat apa? Buat poster. Udah siap? Berapa jadinya? Oke, kepada kelompok 1 dipersilakan untuk mempresentasikan terlebih dahulu. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama yang paling utama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesempatan untuk bisa mengikuti kelas pada hari
diskusikan, yaitu yang pertama, permasalahan apa yang ada di video. Permasalahan yang ada di video menurut kami yaitu tentang kertas yang dibakar. Lalu apakah reaksinya berlangsung cepat atau lambat? Apa pengertian dari reaksi? Reaksinya berlangsung cepat apabila kertas dirobek menjadi kecil. Dan berlangsung lambat apabila kertas dibakar secara utuh. Lalu pengertian reaksi adalah perubahan konsentrasi reaksi atau konsentrasi hasil reaksi yang terlalu. Yang C, apa yang mempengaruhi laju reaksi pada permasalahan tersebut? Yang mempengaruhi laju reaksi pada permasalahan ini adalah luas permukaan. Karena semakin kecil luas permukaannya akan semakin cepat laju reaksinya. Terus terakhir, apa yang menjadi kalian simpulkan dari permasalahan tersebut? Yang dapat kami simpulkan yaitu kertas dibakar reaksi cepat apabila dirobek begitu kecil karena berhubungan dengan luas permukaan. Begitu kecil luas permukaannya maka lebih cepat dia bereaksi. Pada gambar kedua ini adalah masalahnya tentang memasak daging. Yang permasalahan dalam gambar ini yang pertama yaitu rendang yang dimasak tanpa ditambahkan sendok dengan yang tidak ditambah sendok. Yang kedua itu apakah reaksinya berlangsung cepat atau lambat? Dan apa pengertian dari laju reaksi? Pengertian laju reaksi sendiri yaitu menggambarkan kecepatan proses pemakaian reakan dan pembentukan produk dalam suatu reaksi atau luas permukaan. Ketiga, laju reaksi pada permasalahan tersebut. Nah, pada gambar di atas ini bisa kita simpulkan kalau dia ditambahkan sendok dengan tidak ditambahkan sendok itu masak rendang itu lebih cepat yang ditambahkan dengan sendok, sedangkan yang tidak ditambahkan sendok itu dia proses pemasakannya itu lebih lambat. Nah, yang terakhir itu apa yang bisa kalian simpulkan dari permasalahan tersebut? Yang dapat kami simpulkan dalam gambar ini yaitu sendok berperan sebagai katalis yang tadi seharusnya proses pemasakannya itu lebih lambat, namun jika ditambahkan dengan sendok proses pemasakannya itu lebih cepat. Saya kembalikan pada Baiklah, di sini kami akan membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman. Jika ada yang ingin ditanyakan dalam presentasi kami persilakan. Oke, kepada kelompok lain ada yang ingin bertanya? Baik, kami dari kelompok 2 ingin bertanya, Apa betul luas permukaan semakin kecil semakin cepat laju reaksi? Dari abu daripada kertas yang putih. Ya, semakin dirobek semakin cepat laju. Abu Jadi kalau misalkan kertas dirobek, kalau kertas dirobek itu partikel kertasnya dia besar ya? Kecil. Kecil. Kalau partikelnya semakin kecil, tapi luas permukaannya semakin cepat. Jadi luas. Ayo gimana? Makin gede. Kurang partikelnya makin luas. Makin luas permukaan. Ayo. Semakin kecil. Dari kelompok lain ada mau menyanggah? Kalau semakin kecil ukuran partikel saya berarti luas permukaan itu semakin luas dan reaksinya akan berlangsung lebih cepat. Semakin kecil luas permukaan, semakin jauh ukuran partikel zatnya semakin luas. Semakin kecil pada seruang benda, bekas ketika Persatuan dan semakin kecil, jadi luas permukaannya itu semakin besar, makanya itu bereaksi. jadi yang betul semakin kecil partikelnya luas permukaannya semakin besar.
di sini kami akan mengalami gambar pisang tersebut. Buah pisang mengalami proses pembusukan seiring berjalannya waktu. Baik, sekian dari presentasi kami. Apakah teman-teman ada yang mau bertanya? Oke, silakan untuk kelompok 1. Ya, terima kasih pada kelompok 2. Baiklah, saya mau dari kelompok 1 ingin bertanya tentang gambar yang pertama, yaitu tentang pisang. Tentang pisang. Oke, yang pertama tadi kan pisang yang proses pembusukan pisang gitu. Kalau yang misalnya dia didiamkan itu proses pembusukannya itu lebih cepat, namun jika kita masukkan proses itu pembusukannya itu lebih lama. Nah itu menurut kalian itu kenapa? Menurut kami, Ya, bagaimana faktornya yang mempengaruhi itu apa? faktor yang mempengaruhi itu suhu dan kelembapannya. Itu sangat kelima. Pertanyaannya apa tadi? Pisang yang dimasukkan kulkas kan? Kenapa pisang yang dimasukkan kulkas lebih lama busuknya daripada pisang yang dibiarkan di luar kulkas? Itu termasuk itu mempengaruhi faktor suhu dan kelembapannya. Penyimpanan pisang pada suhu kelembapan yang tidak sesuai dengan mempercepat proses pembusukan, pisang sebaiknya disimpan pada suhu ruang yang sejuk. Makanya pisang ditaruh ke kulkas supaya tidak cepat membusuk. Jadi faktornya suhu. Kemudian kelompok 1 berarti suhu itu sangat berperan yang untuk dalam dan menyambung lagi atau ada itu sudah cukup. Oke. Ada lagi pertanyaan? Gak ngerti berarti ya? Jadi kesimpulannya dari pisang tadi, dia kalau dimasukkan ke kulkas dia lambat. Hanya kalau dibiarkan di luar kulkas dia bakal cepat busuk karena pengaruh dari suhu. Oke, terima kasih kelompok 1. Silahkan kelompok 2, silahkan itu. Baik, sekian dari kelompok saya, kelompok kami. Terima kasih. Oke, cepat. Nah, dari presentasi kalian tadi ada yang masih belum mengerti tentang materi yang kita pelajari ini? Udah ngerti ya? Ya, presentasi kalian udah bagus, kalian bisa memecahkan masalah. Jadi, ibu rasa kalian udah ngerti ya, sedikit pokoknya dari itu. Nah, apa tadi lagi reaksinya? Laju reaksi adalah laju Atau lambatnya suatu reaksi. laju bertambahnya konsentrasi dari si hasil reaksi dan laju berkurangnya Konsentrasi dari si bereaksi. Hasil reaksi di sini siapa? Produk. Ya, produk. Kalau bereaksinya siapa? Si reaktan. Nah, di laju reaksi ada istilah yang namanya teori tumbukan. Apa itu teori tumbukan? Suatu zat akan bereaksi hanya jika zat tersebut bercampur dan terjadi tumbukan antara partikel reaktan. Oke, bagus Mutiara. Jadi, menurut teori tumbukan ini, si reaksi kimia itu hanya akan terjadi apabila partikel ini bertumbukan. Kalau dia nggak bertumbukan, bisa nggak terjadi reaksi? Dan pertanyaan ibu ini, kalau misalkan dia bertumbukan, apakah setiap tumbukan itu bakal menghasilkan reaksi? Enggak. Kenapa?
tadi kan katanya dia bertumbukan dan bisa bereaksi. Tumbukan yang bagaimana bisa menghasilkan reaksi? Menurut saya, teori tumbukan yang dapat bereaksi adalah itu yang memutuskan ikatan dan membentuk semua ikatan kembali. Yang menuliskan ikatan dan membentuk ikatan baru. Oke, bagus. Ada tambahan dari teman-temannya? Jadi tumbukan itu tidak semua tumbukan bisa menghasilkan si reaksi kimia. Namun ada tumbukan yang bisa menghasilkan reaksi kimia yang dinamakan dengan tumbukan efektif. Apa itu tumbukan efektif? Tumbukan efektif itu tumbukan apabila arah partikelnya itu searah. Ketika arah partikelnya nggak searah, dia nggak bakal bisa bertumbukan. Paham nggak? Contohnya, pernah nggak lihat orang bermain biliar? Kalau misalkan tongkat itu nggak kena bola, apa dia bolanya itu mau masuk ke dalam? Bukan. Tapi apabila kena bola, dia baru bisa bertumbukan dan terjadinya pergeseran reaksi. Nah, dari laju reaksi ini ternyata reaksi kimia yang kita bilang tadi ada dia yang berlangsung cepat, ada yang lambat. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi seperti yang kalian presentasikan tadi. Ada yang namanya konsentrasi, luas permukaan, suhu, dan katalis. Nah, contoh dari konsentrasi. Konsentrasi katanya semakin tinggi konsentrasi reaktan, semakin cepat reaksinya berlangsung. Terus luas permukaannya tadi. Contoh luas permukaan tadi yang mana? Kertas. Kertas dipotong. Berarti kertas kalau dipotong itu luas permukaannya semakin luas atau semakin kecil? Semakin luas. Semakin luas. Jadi yang harus kalian ingat bahwa apabila partikelnya semakin kecil, maka luas permukaannya semakin luas. Jangan kebalik ya. Ada yang namanya suhu. Contohnya di pisang tadi. Apabila pisangnya itu ditaruh di luar, kan itu kena panas. Karena panas itu makanya pisangnya semakin cepat busuk. Nah, di sini yang dilihat. Suhu dapat meningkatkan laju reaksi. Apabila suhunya naik, berarti laju reaksinya semakin tinggi, cepat. Ya, jadi pisangnya semakin cepat busuk. Kemudian ada katalis. Nah, contoh katalis tadi adalah sendok. Kenapa orang bisa masak daging lama kali? Ya karena dia nggak memasukkan sendok. Nggak masukkan sendok. Ya boleh lah nggak masukkan sendok. Jadi sendok itu salah satu contoh dari katalis. Jadi katalis itu apakah sendok itu bakal bereaksi dengan daging? Gimana? Jadi nggak ikut. Berarti pertama dia pas dimasukkan dia tetap bakal kan dipanasin kan, tetap bakal bereaksi, tapi pada akhir pemasakan dia tetap bakal balik lagi itu. Maksudnya dia cuma membantu pemasakan dari si daging ini. Ya. Oke, sekian materi kita hari ini. Nah, pada pertemuan yang akan datang kita bakal belajar tentang kesetimbangan. Nah, nanti kalian silakan baca-baca tentang kesetimbangan. Nanti kita bakal pretest dulu ya nanti di minggu depan pas belajar kesetimbangan. Silakan dibaca. Masih ada pertanyaan nggak? Ada kesulitan? Nggak ada. Kalau tidak ada,
Silakan ketua kelasnya memimpin doa. Kita akan menutup pelajaran. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih semuanya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam